Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal asesmen harian, materi struktur atom, dan sistem periodik unsur. Materi kimia kelas 11A atau 11 semester 1 di kurikulum Merdeka ya. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya bahas soal pilihan berganda, kali ini soal esainya. Ada 5 soal esai yang mau saya bahas dan langsung aja saya mulai. Nomor 1, tahun 1932, si James Chadwick melakukan percobaan penembakan atom berilium dengan sinar alfa dari unsur polonium PO. Lalu dari percobaan itu dihasilkan radiasi yang nggak diketahui itu. Sinar apa itu nggak tahu gitu ya. Nah, yang nggak diketahui itu, radiasi yang nggak diketahui itu ternyata merupakan partikel tanpa muatan dan masanya sedikit lebih besar dibandingkan massa proton. Benar nggak pernyataan tersebut? Ini benar ya. Ini adalah eksperimennya si James Chadwick dalam hal menemukan radiasi ini yang nanti ujung-ujungnya dinamain neutron sama dia. Nah, jadi kan dicoba itu kan menunjukkan radiasi tersebut merupakan partikel netral. Lah kok bisa tahu dia netral tanpa muatan? Karena dikasih medan listrik maupun medan magnet dia nggak belok. Dia lurus saja, berarti kan dia tanpa muatan. Nah, diketahui juga radiasi partikel ini masanya 1,0087 satuan massa atom, sedangkan proton itu 1,0073 satuan massa atom. Beda dikit kan? Ya, jadi neutron itu radiasi yang ditemukan James Chadwick itu sedikit lebih berat ya masanya dibandingkan massa proton. Terus lama-lama dinamain lah itu neutron. Jadi ini adalah penemuan neutron oleh James Chadwick. Benar ya? Nomor 2, tentukan harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari spesi kimia berikut. Ini ada ion-ion ya, 2 ya, A dan B. Kita ke A dulu. Jadi kalau masih ragu-ragu ion ini, pertama buat dulu atomnya yang tanpa ion. Zr40, elektron itu yang bawah ya. Konfigurasi, mudah-mudahan masih pada ingat ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Sampai 3d10 ini 30 ya. Berarti tambahin lagi 4p6, 36, 5s2, 38. Berarti 4d2 ya, supaya 40. Nah, sering juga dilakukan penyingkatan ya. Ini sampai ini kan 36. 36 itu kan krypton ya. Jadi bisa disingkat dengan krypton 36, sisanya 5s2, 4d2. Lalu kita buat yang ionnya ya. Diminta ion 2+. Nah, ini krypton tetap ya 36. Nah, 2+ itu kan artinya buang 2 elektron. Sementara di sini ada 4 elektron totalnya. 2, 2. Nah, buang dari mana gitu kan? Nah, untuk yang belakangnya D itu kan transisi ya. Kalau transisi itu polanya adalah S dan D. Ya, jadi 5S itu sedikit lebih kecil tingkat energinya daripada 4D. Jadi buangnya dari sini dulu 2-nya. Jadi ini 5S0, 4D2. Ya kalau 0 biasa dicoret selesai. Sisanya 4D2. Jadi artinya kita cari keempat bilangan kuantum dari subkulit 4D2 ini. Oke? Masih ingat ya, ada N bilangan kuantum utama kulitnya yang depan ini. Ada L azimutnya, subkulitnya. Saya buat di sini deh. S SPDF ya. Ini azimutnya, S itu 0, P1, D2, F3. Karena di sini D, maka nilai L-nya 2. Lalu kalau D itu, ini magnetiknya ya. Kalau D itu kan punya 5 kotak orbital ya. Itu 2, 3, 4, 5. Yang tengah itu 0. Ikuti garis bilangan ke kiri min 1, min 2. Kanan +1, +2.
Lalu elektron mau masuk yang ini elektron 2. Berarti masuk dulu di sini 1, sini 1. Stop di min 1 kan? Nah, itulah magnetiknya min 1. Lalu ada spinnya. Ini kan yang terakhir ini sendirian di kotak itu. Kalau sendirian itu bernilai plus setengah. Jadi 42 min 1 plus 2. Itulah keempat bilangan kuantumnya. Oke, coba lagi yang B ya. Ya kita cari yang netral dulu, yang atom biasa dulu. Buat konfigurasi sampai 49. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ini 30 ya, 4p6, 5s2, ini 38, lalu 4d-nya full, 48, sisa satu lagi, berarti 5p1. Kayak tadi lagi nih. Nah, di sini kan krypton ya, bisa disingkat dengan Kr36, 5s2, 4d10, 5p1. Lalu dia minta yang 3 plus, artinya buang 3 ya dari elektron valensi itu. Oke, nah ini pola D dengan P itu nggak ada. Yang ada itu polanya S, SP, atau S dengan D. DP nggak ada. Jadi banyak juga yang buat disusun dulu berdasarkan kulitnya, koefisiennya. Ini 36. Jadi 4 dulu ditulis. 4D10, 5S2, 5P1. Baru kelihatan ada polanya S dan P. Ada yang buat seperti itu ya. 3 plus kan buang 3. Buang 3 ya, ini buang 1, buang 2, habis lah istilahnya nih. Sisanya krypton 36, 4D, 10. Kita mau cari bilangan kuantum, keempat bilangan kuantum dari 4D10 ini. Gitu ya. Udah, N-nya angka di depan 4. L-nya karena ini D 2 nilai azimutnya ya. M-nya gambar aja, kalau ragu di magnetik gambar aja dulu kotak-kotaknya, isi 5 kotak. Nah, yang mau masuk elektron 10. 1, 2, 3, 4, 5. Masuk dulu 5, paralel yang spinnya, spin positif semua dulu. Baru negatif ya. Nah, yang ke-10 kan stop di plus 2. Berarti M-nya plus 2. Spinnya karena ini masuk kedua di kotak itu, berarti dia bernilai min setengah. Jadi kalau masuk pertama di satu orbital itu dia plus setengah, yang masuk kedua itu min setengah. 42 plus 2 min setengah. Itu keempat bilangan kuantumnya. Mudah-mudahan masih dipahami ya soal nomor 2 ini. Ke nomor 3, Haruni menuliskan konfigurasi elektron dari X23 sebagai berikut. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Benarkah penulisan konfigurasi oleh Haruni tersebut? Berikan alasanmu. Nah, kalau kita buat X23, kalau kita buat konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ini 18. 4s2 itu 20, baru 3d 3. Coba bandingkan yang dibuat sama si Haruni. Beda ya. Dia melewatkan 4s. Jadi dia tidak mengikuti aturan Aufbau. Aufbau itu susunlah penyusunan elektron ke orbital-orbital ya. Mulai dari orbital yang tingkat energinya terendah.
Jadi yang terendah itu adalah 1s. 1s full masuk ke 2s. 2s full masuk ke 2p6. Full ke 3s, full ke 3p, full ke 4s, baru 3d. Dia melewatkan yang 4s ini. Berarti kan bisa kita simpulkan bahwa penulisan konfigurasinya itu salah karena tidak mengikuti aturan Aufbau. Yang coret miring itu loh ya. Oke, bisa ya. Nomor 3 ya. Nomor 4, dalam sistem periodik unsur, unsur-unsur dalam satu golongan mempunyai sifat hampir mirip. Oke. Hidrogen merupakan unsur yang terletak pada golongan 1A. Dengan demikian, hidrogen mempunyai sifat yang hampir mirip dengan unsur golongan 1A lainnya. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan pendapatmu. Ini bisa dikatakan tidak benar atau tidak sepenuhnya benar lah. Jadi kalau mau menyusun unsur dalam satu golongan, biasanya ada 2 faktor yang dipertimbangkan. Kemiripan sifat fisis ya, dan juga kesamaan jumlah elektron valensi. Hidrogen kita tahu non-logam kan, gas. Sedangkan golongan 1A kan biasa disebut orang tuh logam alkali, karena mostly kebanyakan tuh logam, kecuali si hidrogen. Yang nggak ada samanya lah logam dengan non-logam, apalagi gas. Wujudnya aja udah pasti beda, sifat fisisnya pasti beda. Gitu ya. Jadi nggak sama. Yang sama cuma elektron valensinya, sama-sama 1. Gitu ya. Jadi kalau yang dimaksud soal adalah sifat fisisnya, berarti tidak benar, nggak mirip sama sekali. Yang bisa hanyalah elektron valensi saja. Oke. Terakhir, nomor 5, perhatikan grafik berikut. Ini hubungan antara nomor atom dengan keelektronegatifan. Berdasarkan grafik tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Hubungan keelektronegatifan dengan nomor atom. Kesimpulan yang dapat diperoleh. Oke, saya udah buat nih ya. Nah, yang pertama saya buat konfigurasi dulu. 3 itu 21 konfigurasinya ya, kulit K dengan L. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Sampai golongan 7 ya, golongan 8-nya nggak dimasukin karena berbeda ya. Nah, untuk satu periode dari kiri ke kanan nomor atom bertambah kan? Iyalah. Dari 3 ke 4, 5, 6, 7, 8, 9 nomor atomnya bertambah. Nah, muatan inti efektif juga meningkat. Muatan inti efektif itu muatan yang inilah yang ada pada elektron valensi. Jadi jumlah elektron valensinya kan meningkat nih. Sementara jumlah kulitnya tetap. Artinya semakin gampang dia menarik elektron yang paling kanan. Kenapa? Kalau masih ingat kan stabil itu 8 ya. Jadi 7 ini kan cuma butuh 1 lagi. Sedangkan 6 cuma butuh 2. 5 butuh 3. Jadi 7 itu pasti lebih kuat karena dia cuma butuh 1. Ya. Jadi dengan bertambahnya nomor atom, muatan inti efektif meningkat, keelektronegatifan juga makin besar. Keelektronegatifan itu kan kemampuan menarik elektron ya. Oke, jadi keelektronegatifan unsur-unsur satu periode meningkat dengan kenaikan nomor atomnya. Berbanding lurus lah istilahnya. Kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya ini Li sampai F adalah unsur yang terletak pada satu periode. Dari kiri ke kanan keelektronegatifan semakin besar. Seiring dengan bertambahnya nomor atom atau muatan inti efektif. Dan F adalah unsur yang memiliki elektronegativitas paling besar. Bahkan dalam satu tabel periodik ya, F paling gede itu elektronegativitasnya. Oke, selesai ya asesmen harian soal esai, struktur atom dan sistem periodik unsur. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa ya, cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.